Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan integrasi antara robot struktural analisis dan program Revit. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan integrasi secara langsung atau istilahnya itu direct integration antara robot dan Revit, ini harus dibuka bersamaan programnya. Nah, berbeda kalau kita ingin integrasi secara tidak langsung. Nah, ini tidak mesti dibuka secara bersamaan. Biasanya kalau integrasi secara tidak langsung, itu keperluannya kalau kita ingin mengirim filenya atau mentransfer model ke komputer yang berbeda. Kalau integrasi langsung kan di satu komputer yang sama seperti ini ya. Oke, jadi di Revit ini kita harus membuat template baru dulu ya. Pastikan template yang kita gunakan itu adalah template struktural. Oke. Saya pilih di sini ya, yang ini di model new. Kemudian kita pilih browse, lalu kita pilih struktural analysis default metric. Kita pakai yang template struktural ya. Lalu pilih open. Oke lagi. Oke, kita bisa buka di 3D view di analytical model ya di sini. Oke. Kemudian kita ke robotnya. Nah, di sini sudah ada contoh sampel yang akan saya transfer untuk model analisisnya. Di bagian atas ada tool teknis. Nah, sebenarnya bisa kita langsung integrasi ke sini menggunakan Autodesk Revit. Nah, cuma kalau kita integrasinya, startnya atau mulainya dari program robot, maka kita tidak ada opsi ini, direct integration. Nah, jadi direct integration atau integrasi langsung itu startnya dari Revit, bukan dari robot. Nah, kalau kita start dari robot, berarti kita integrasinya mirip dengan ekspor impor. Jadi kita kirim file ini. Nah, jadi yang lebih cepat itu kalau kita start dari Revit seperti ini. Lalu kita masuk ke Analyze. Ini. Kemudian di sini ada tool robot struktural analysis. Nah, nanti kita bisa pilih yang ini. Robot struktural analysis link. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, lalu di sini baru akan aktif tool direct integration-nya. Nah, di sini direction of integration with Autodesk Robot Structural Analysis. Kita pilih yang ini, update model and result. Yang ini ya. Kemudian kita pilih direct integration. Coba kita cek update option-nya. Oke, ada. Nah, kita pilih oke. Oke, analisis. Oke, kita bedakan namanya ya. Ini model 2. Nah, seperti ini. Analisis dan require. Kemudian kita pilih oke. Nah, ini modelnya sedang ditransfer. Kita tunggu beberapa saat ya. Biasanya ini butuh waktu. Ini tergantung seberapa besar kompleksitas dari struktur di robot strukturalnya. Oke, ini saya pause dulu ya videonya yang ini karena agak lama sedikit. Oke, nah kalau sudah selesai proses integrasinya atau pengiriman result dari robot akan muncul pesan seperti ini. Nah, kita bisa melihat pesan warning dari reportnya ya. Kita lihat dulu, kita tulis yes. Nah, di sini tidak ada error ya. Kalau ada error, biasa itu tidak semua item-item berhasil dari robot berhasil ditransfer ke program Revit. Nah, kalau ada yang error, kita lakukan langkah yang tadi, kita ulangi lagi. Ya, bisa dicek di sini. Nah, ini sudah masuk modelnya tadi, yang ini.
Nah, ini baru garis-garis analitikal ya, yang ini. Kalau kita select, nah ini bisa dilihat di propertinya analytical member. Seperti ini. Materialnya sudah sesuai dengan yang ada di rumus struktural ya. Kebetulan saya gunakan BJ37. Oke. Nah, kemudian kita bisa cek di sini di Result Explorer. Kita bisa klik. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada load cache, jadi semua gaya-gaya apa atau kombinasi yang sudah kita buat. Nah, ini bisa muncul di sini. Seperti ini, misal kombinasi ULS 1, nah atau mungkin ULS. Misal saya coba di sini ULS 10 ya, misal ULS 10. Nah, pastikan ketika kita sudah mentransfer hasil analisis, nah, itu lengkap isinya. Ada reaction, result for member, dan deformation. Nah, kalau yang muncul misal hanya reaction saja, yang ini aja, nah, maka kita ulangi langkah tadi. Nah, seperti itu kadang ada error sedikit, sehingga yang transfer hanya beberapa saja yang masuk. Jadi kalau belum lengkap, kita ulangi langkahnya dari awal lagi ya, seperti tadi. Oke, misal kita mau lihat di sini result for member. Oke, kita mau lihat ini aja, momennya saja. Oke, kita cek momen arahnya ya, misal. Nah, seperti ini kita centang. Kemudian kita apply. Kita tunggu, nah ini akan muncul. Nah, ini sudah berdasarkan hasil analisis dari robot ya, yang ini dari RS1. Itu pun juga kalau kita cek akan sama ya. Coba result, diagram for member, kemudian kita pilih MY moment, kemudian parameter, apply, kombinasinya tadi nomor 10 ya. Yang ini dia, urutannya tidak sama dengan ini ya. Lihat saja ULS-nya. Kita ULS nomor 10. ULS 10 tadi ya. Apply, ULS 10, mau saya cek dulu ya. 1,2D tambah 1,6 sel. Oke. Diferensial. Oke, kita matikan dulu. Kita coba cek di sini NTM apply. Tadi kalau yang ini ada ya? Ini ya, saya cek dulu. LS dulu ya. Ini tadi muncul gayanya. Coba. Label. Itu sebentar ya, saya cek kembali result diagram for member. Ini MY, apply, parameter, diferensial, fillet. Oke, coba kita perkecil yang ini. MY moment, coba 50. Ini sepertinya tidak tidak muncul ya. Coba saya cek di labelnya. Labelnya juga meskipun ini tidak aktif. Ini akibat beban hidup ya, seperti ini. Coba LL. Kalau kita ganti di kombinasi 1,2.
Wellsku tadi ya, ini nggak muncul di sini ya. Kombinasinya nggak muncul ya di sini. Coba yang R 1,4D ya, 1,4D muncul. Kemudian 1,2D tambah 1,6 LL. Nah ini nggak muncul. Coba saya cek dulu di analisis type. Oh ini sudah non-linear static ya. Ini karena saya pakai kombinasi ini ya di sini. Sudah ada keren max dan keren minimum. Jadi di kombinasi ini saya sudah tambahkan di sini di combination tabel. Saya hapus dulu ya supaya muncul. Saya cek dulu. Nah ini ada kombinasi akibat ini akibat keren max dan keren minimum itu kalau saya cek saya hapus dulu ya. Ini 13 dan 14 ya. Oke, berarti yang ada 13 saya coba hapus dulu. Yang ini ya, 13 dan 14. Oke, bisa delete dulu. Kemudian yang ini. Oke. Nah, ini perlu di running kembali ya. Oke. Saya ke reviewnya dulu. Oke. Nah, ini sudah masuk. Kita bisa lihat ya hasil momen array akibat kombinasi WL10. Kemudian kalau kita mau tambahkan eh, ini kombinasi-kombinasi yang lain, tinggal kita pilih-pilih aja ya di sini. Ini sudah mengikuti dari kombinasi yang ada pada program robot ya. Oke, kemudian, nah dari analytical model ini, kita ubah yang analytical member ini menjadi garis-garis fisikal yang ini. Jadi ini kita kembalikan dulu untuk yang tadi, yang gaya momen ya. Oke. Nah, kita kembalikan dulu seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini di menu analyze masih sini. Kemudian kita pilih analytical automation seperti ini. Klik saja. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Ini ada analytical to physical, ya. Atau kebalikannya, ada physical to analytical. Nah, kalau analytical to physical ini kita ingin mengubah garis-garis analisis menjadi garis-garis model. Biasanya garis analisis member aja seperti ini, tanpa ada bentuk profilnya seperti apa, seperti ini ya. Sedangkan kalau kita ubah ke fisikal, nah ini sudah akan terlihat profilnya itu, misal kalau profil I seperti ini, nah, akan terlihat profil C. Kalau kita startnya dari Revit, mengambil data dari robot, berarti kita ubah dulu ya, dari analytical menjadi garis fisikal. Nah, kita bisa klik di sini, play aja di bagian sini, klik.
Oke, kita tunggu. Ini sedang diproses. Nah, setelah kita pilih play tadi akan muncul tools ini. Kita pilih ini, select analytical element, pilih select. Kemudian kita blok semua, seperti ini. Nah, lalu kita pilih run. Oke, kita tunggu. Oke, nah kalau sudah selesai, ya masih proses. Oke, nah kalau sudah selesai, tinggal kita aktifkan di sini di default 3D view ya. Nah, ini sudah muncul model-model yang berasal dari robot struktural. Yang ini. Nah, kita bisa matikan dulu di bagian sini, nonaktifkan fitur analytical model. Kita hide. Oke, kemudian kita aktifkan shaded. Nah, jadi profil ini sudah masuk ya, yang berasal dari robot. Oke, nah kemudian kita coba tes buat sambungan di sini ya. Untuk sambungan, saya akan coba dari menu Style. Kemudian kita pilih yang ini, Connection Setting. Oke, kita klik. Tapi tunggu sebentar, kita simpan dulu ya, Ctrl S. Oke, kita beri judul. Oke, kemudian kita pilih Save. Setelah itu, kita masuk ke menu Style, lalu kita pilih yang ini ya, Connection Setting. Oke, kita coba buat sambungan dulu ya di sini. Oke, sudah muncul di Connection Group, All Connection ya. Kita pilih All, select semua. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan dengan memilih Add. Oke, lalu kita pilih OK. Kemudian kita buat sambungan, misal saya buat sambungan ini ya di sini. Oke, kita pilih connection. Oke, kita cari jenis sambungannya. Nah, di sini saya akan gunakan sambungan ini off frame with lighthouse yang ini ya. Oke, kita select nomor satu baloknya, select nomor dua untuk kolom, kemudian enter di keyboard. Oke, sudah muncul. Nah, kita ubah detail levelnya menjadi fine ya. Oke, seperti ini. Nah, oke, maaf, saya salah pilih tadi ya. Kita pakainya yang ini. Ini off frame bolt with hounds. Oke. Nah, yang ini ya. Oke. Kita coba konfigurasi dulu yang ini. Kita klik, kemudian pilih edit type, lalu kita duplicate. Kita beri nama connection ini tipe 1. Oke. Kemudian kita pilih edit. Kita konfigurasikan dulu ya sambungannya. Nah, kita masuk di sini mouse or raster. Ini yang pertama adalah panjangnya, yang ini 1500 dari sini sini ya. Oke, kita coba perkecil, misal 1000 aja. Oke, dia akan memendek seperti ini. Lalu yang bagian bawah ini mungkin 250 aja. Oke, seperti itu. Mungkin bisa 300. Oke. Kemudian ini kita biarkan default yang lain.
kita masuk ke end plate. Oke, ketebalan end plate, tebal plat yang ini ya, yang ini. Nah, ini kita samakan dengan flank. Kita lihat dulu flank ini profilnya apa nih? Kalau kolom, coba 10 coba. 12. Oke, kita coba ya seperti itu. Kemudian lebarnya ini berapa? Sesuai dengan ukuran kolom. Kita cek dulu. Kita ambil 200. Oke, pas ya. Oke, kemudian couplet. Oke, full. Kita biarkan seperti ini saja. Kemudian kita masuk di bolts. Oke, kita ganti dulu. Jadi di sini bolt type-nya masih menggunakan A325. Jadi diameternya atau ukurannya menggunakan inch. Nah, kalau kita mau gunakan yang satuan milimeter, berarti di sini kita bisa ganti. Kita pilih di sini, kita expand. Kita bisa pilih yang A325M. Nah, di sini diameternya akan berubah seperti ini. Oke, kemudian, oke, tunggu sebentar. Oke, kemudian saya buka dulu file Excel di sini. Diameter yang akan saya gunakan di sini misal diameter 24. Oke, berarti jaraknya kalau saya ambil 3 kali diameter, 72 ya. Oke, ke 3,5 ini bisa. 2 ke 3,5, oke, 40 bisa ya. Oke. Kita bisa masuk di sini 4 diameter bolt ya. Kemudian A325M bolt assembly-nya kita gunakan yang ini ya. Jadi ada beberapa N, NA2W, dan NAW. Ini maksudnya yang N ini nut ya. Sedangkan yang W ini washer. Kalau N saja berarti ini satu nut tanpa washer. Ya, jadi bisa dilihat ini bautnya tanpa washer. Nah, kalau kita tambahkan yang ini, misal NAW, berarti satu nut, satu washer. Nah, ini kan. Kalau kita pilih NA2W, nah satu nut, dua washer. Nah, jadi dia termasuk di bagian bawah. Ini juga ada washernya. Hmm. Hmm. Nah, di sini juga untuk ada washer. Kemudian untuk jarak ini, jarak antar baut, jarak horizontal, nah kita nonaktifkan dulu yang ini jangan disentang ya, supaya horizontal distance-nya bisa kita isi. Misal ini 75 coba. Oke, ini sudah masuk. Terlalu rapat, coba ganti 100. Oke, gitu ya. Kemudian baut group, oke, kita ambil contoh samping supaya lebih mudah. Oke, tadi saya pakai jarak berapa? Jarak pertama saya coba ambil 1,5 36, oke, saya coba di sini. Start distance berarti baut pertama terhadap titik plat. Saya coba ambil terlalu ya yang ini, oke, coba 75 juga. Oke. Kemudian jarak baut saya akan ambil, oke, berarti kalau jumlahnya 2 ini terlalu sedikit, coba 5. Oke, kalau saya tambah 6, kelebihan ya, berarti 5 saja. Kemudian grup 2 berarti baut yang berikutnya ya, yang ini. Ini tadi grup pertama, nah yang ini grup kedua. Grup 2
Masukkan dulu, ini jaraknya 150. Tidak masuk, berarti saya bisa 170 atau 180. Jaraknya intermediate-nya kita samakan 80. Berarti kalau 3, nah ini baru masuk. Berarti konfigurasinya kita coba seperti ini ya. Kemudian kita oke dulu. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih sambungan yang kita rencanakan. Oke. Saya akan fokus ke sambungan ini. Select sambungannya. Pilih kolom. Lalu pilih baloknya. Kemudian kita pilih di bagian bawah. Temporary height. Lalu pilih isolate element. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita bisa melakukan kode check apakah sambungan ini sama aman atau tidak. Nah, caranya kita select sambungannya. Nah, di properti ini kita centang yang ini. Right by instant. Nah, di sini di structural analysis kode checking statusnya masih not calculate ya. Kita pilih dulu di sini style parameter. Nah, tampilannya sebenarnya hampir sama dengan yang edit type. Cuman kalau kita buatnya dari instant property yang digital parameter, kita ada tambahan parameter baru di bagian atas property. Nah, di sini ada kode checking. Jadi yang parameter kode checking ini hanya bisa diakses lewat dan parameter yang ada di detail parameter. Tidak bisa diakses dari edit type. Oke. Ini statusnya masih not calculate. Kita cek dulu. Oke, gaya-gaya dalamnya. Gaya dalamnya bisa kita isi manual ya di sini. Kita bisa isi gaya berapa, misal gaya berapa, terus gaya normalnya berapa, ya, gaya gesernya berapa, atau bisa menggunakan kombinasi. Kita centang yang ini, use slot combination. Klik. Lalu kita pilih false. Nah, di sini akan langsung mendeteksi gaya dalam yang sudah diekspor tadi. Jadi nilai-nilai momennya berapa, ini ya, ini semua, nah ini muncul seperti ini. Nah, di sini ada penjelasan yang N, yang P itu yang mana. Oke, kita oke saja. Nah, kalau kita centang slot combination, berarti nanti Revit akan menghitung untuk setiap masing-masing beban. Jadi dicoba dulu dari case 1, kemudian case 2, case 3, sampai case yang paling terakhir, case 42. Kemudian kita ke setting dulu di sini. Kita mau atur format reportnya di sini menggunakan HTML boleh atau RTF, ini format dokumen Word. Oke, seperti ini aja dulu. Oke. Kemudian kita bisa pilih yang ini. Design option, kita pilih check. Klik. Nah, kita tunggu sebentar. Ini akan ada pesannya kalau tidak masuk. Oke, bisa kita lihat di sini ada problem. Checking file, berarti ada yang gagal. Oke, di bagian web yang ini. Buffering. Oke, kita cek dulu reportnya ya. Kita bisa klik report. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat yang gagal-gagal itu ada di mana. Ya. Oke, untuk jarak-jarak flow ini aman ya. Oke, masuk. Oke, ini oke semua. Kita cari dulu yang filenya ada di mana. Nah, gagalnya di sini ya. Tolong back. Ini akibat LS4 ya, akibat 1,2D tambah 1,6L.
kita gagal di sini. Oke. Nah, kalau kegagalannya seperti ini, kita lihat selisihnya seperti ini, 316. Oke, rasionya ini 1,6 ya, yang ini 1,2. Oke, kita coba tambahkan dulu seperti ini, mungkin stiffener ya. Oke, ya kita cek dulu. Kita ke sini dulu, properti sambungan di bagian stiffener, coba. Oke, di stiffener 1 ya. Stiffener 3, tambahkan di sini full. Oke, bagian sini sudah muncul. Kemudian stiffener 4, saya tambah lagi full. Oke, seperti ini. Mau tambah stiffener yang lain, misal stiffener 2, ini bisa dilihat ya ada sketsanya full. Nah, seperti ini. Terus ada stiffener 1. Tapi stiffener 1 nggak bisa ya kalau ini ada coupletnya seperti ini. Berarti hanya 2, 3, dan 4. Oke, coba kita cek lagi di kode checking dengan tambahan stiffener ya. Kita pilih cek lagi. Oke, kita tunggu. Ini diproses. Nah, di sini bisa dilihat statusnya sudah aman. Berarti tadi kenapa belum aman di bagian web ini ya agak lemah tadi. Kita perlu penambahan stiffener seperti ini. Nah, kita bisa lihat reportnya lagi. Oke, nah ini kalau kita cek ini semua sudah masuk ya. Oke, oke, oke. Yang ini tadi, ini ya di kolom verification tadi, nah itu sudah masuk ya. Nah, ini rasionya dalam persen ya. Nah, ini masih menjadi PR bagaimana caranya supaya standar ISC. Sebenarnya bisa saya melihat di salah satu sumber menggunakan kode ISC. Kita menggunakan kode EC3. Ini sedang saya cari caranya. Ini dari ada opsi AISC di sini. Ini ya modulnya. Nah, ini sedang saya cari ya referensinya bagi desain menggunakan kode AISC. Sementara ini default yang ada baru EC ya. Nah, kalau saya sudah temukan caranya, akan saya buatkan lagi video tutorialnya ya untuk kode ISC. Oke, mungkin seperti itu saja untuk melakukan kode checkingnya. Caranya sama untuk sambungan yang lain seperti display, sounds, dan lain sebagainya. Caranya sama aja melalui detail parameter. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.